Selamat datang kembali di kelas Desain Fundamental. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan tekstur. Di sesi yang lalu, kita sudah belajar tentang garis dan bidang. Saya coba berikan sedikit flashback tentang hal itu. Sebuah garis terbentuk dari beberapa titik. Ketika beberapa garis dikoneksikan sedemikian rupa, maka kita bisa menemukan sebuah bidang. Perlu diingat, bidang adalah objek dua dimensi. Bentuk, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah form, adalah representasi tiga dimensi dari sebuah bidang. Jadi, bisa terukur panjang, lebar, dan tingginya. Kita bisa menggunakan bentuk tiga dimensi melalui beragam foto, seperti foto makhluk hidup, foto patung, foto arsitektur, atau foto objek tiga dimensi lainnya. Namun, bentuk tidak harus berupa tiga dimensi sungguhan. Mereka dapat tersirat melalui ilustrasi, menggunakan teknik pencahayaan, bayangan, dan perspektif untuk menciptakan ilusi kedalaman. Bentuk atau form dapat menambah dimensi visual dan dapat menambah daya tarik karya kita karena bentuk memberikan efek realistis atau nyata dalam karya kita. Sebagai contoh, bola yang memantul ini tanpa bentuk tiga dimensi hanya terlihat sebagai sebuah lingkaran. Gedung bertingkat ketika dalam bentuk dua dimensi hanyalah berupa rangkaian kotak-kotak. Bahkan pada ilustrasi flat design, seringkali kita melihat beberapa teknik tertentu untuk menimbulkan kesan bentuk dan kedalaman. Bentuk menambah kualitas tiga dimensi yang memberikan sensasi sentuhan kasar, halus, panas atau dingin, bulat atau lancip. Kita bisa membuat kesan layer atau bertumpuk-tumpuk pada desain kita dan dapat memberikan objek kita kesan ruang. Kesimpulannya adalah, form dapat membuat tampilan dan nuansa yang berbeda dalam desain yang kita buat. Setelah tadi kita membahas tentang bentuk, sekarang kita membahas tentang tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan pada sebuah objek. Misalnya, kita bisa membuat visual sebuah batu yang terasa kasar dan bergerigi, atau sehelai sutra terasa lembut dan halus. Tekstur mengacu pada ilusi kekasaran atau kehalusan dalam sebuah gambar. Tekstur bisa berupa objek yang nyata atau sebenarnya, bisa juga menggunakan simulasi dengan teknik ilustrasi tertentu. Seorang desainer dapat mewakili tekstur melalui penggunaan titik, garis, dan bidang. Coba kalian perhatikan dua desain yang mirip ini. Di sisi kiri tidak menggunakan tekstur, di sisi kanan desain yang menggunakan tekstur. Kalian bisa melihat bahwa dengan pemberian tekstur akan memberikan daya tarik yang berbeda. Yang harus diperhatikan adalah untuk tidak berlebihan dalam pemberian tekstur. Terlalu banyak tekstur dalam sebuah desain dapat membuat desain kita jadi tidak menarik. Mari kita recap 4 elemen desain yang sudah kita pelajari, yaitu garis, bidang, bentuk, dan tekstur. Dan coba kita simulasikan dalam bentuk desain tipografi dengan kata kayu. Dengan memadukan garis, kita bisa membuat bidang yang membentuk kata kayu. Dengan bentuk atau form, kita bisa membuat tulisan kayu ini yang tadinya terlihat datar menjadi terlihat lebih bervolume. Lalu, jika kita menambahkan tekstur serat kayu pada kata tersebut, maka objek kita akan terlihat lebih realistis. Begitu juga dengan contoh-contoh berikut ini.
Saya akan mencoba mendemonstrasikan dua elemen desain yang baru kita pelajari, yaitu bentuk dan tekstur, melalui desain berikut ini. Di desain ini, saya mencoba menuliskan nama lengkap saya, yaitu Wahyu Aditya. Kita bisa lihat ketika saya hanya mengaplikasikan garis dan bidang, tampak tulisan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika saya mulai memberikan bentuk dan tekstur, mulai terlihat desain yang lebih menarik. Untuk konsep wahyu, saya mencoba mengambil dari arti kata wahyu itu sendiri, yang biasanya turun dari langit, sehingga saya coba mengaplikasikannya dengan tekstur keemasan. Dan saya berikan tekstur sinar supaya menimbulkan efek lebih dramatis. Untuk konsep Aditya, saya teringat penjelasan dari ayah saya, makna dari Aditya, yaitu lahir ketika pagi hari di sebuah gunung. Sehingga saya coba memvisualkan Aditya itu berada di gunung, dan saya mengikuti tekstur gunung dan alur gunung, sehingga bentuk Aditya itu tidak sekedar horizontal biasa. Lalu saya berikan efek tekstur batu untuk memberikan kesan kasar seperti gunung pada umumnya. Itu tadi adalah salah satu contoh sederhana bagaimana saya mengaplikasikan bentuk dan tekstur dalam sebuah nama lengkap. Saya harap melalui video ini kalian mulai terpacu untuk mengeksplorasi lagi bentuk-bentuk tekstur yang tidak umum, yang tidak biasa kalian lihat, dan bisa diimplementasikan dalam desain-desain kalian. Jadi jangan takut untuk bereksplorasi.